Berarti setiap manusia asal dia orang Islam, orang beriman, wajib menjalankan ayat ini yang isinya perintah. Apa perintahnya tadi? Memanah dan berkuda. Astagfirullah, kaget nggak antum dengerin? Ternyata memanah dan berkuda itu hukumnya wajib. Yang kedua, yaitu habisnya waktu seseorang bersama kudanya. Bermain-main dia dengan kuda, dia melatih kuda, dia berlatih kuda, dia melatih orang berkuda, dia sedang merawat kuda, habis waktunya dengan kuda, Allah ridho kepada dia. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, dia habiskan waktunya dalam melemparkan anak panah demi anak panah, mengambil kembali panah dan melemparkan anak panah. Tetapi dari keseluruhannya, ternyata yang paling dicintai oleh Rasulullah dari sudut permainan adalah memanah. Kesibukan Rasul terbesar di bulan Ramadan dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus salih, khalafus salih adalah jihad. Jihad fisik, perang, sehingga futuhat itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Betul tidak? Perang di mana Rasul memacu kuda dengan kecepatan penuh, di mana pedang diayunkan ke kiri ke kanan, di mana teriakan takbir bergema-gema, dan itu perangnya di zaman dulu di siang hari. Sejak matahari terbit sampai tenggelam matahari. Udah disepakati oleh seluruh dunia, perang itu adalah perang di siang. Kalau malam itu mereka istirahat, kayak udah kompak semuanya. Baik orang muslim dan muslim itu kompak. Malam itu istirahat, siang mulai terbit matahari mereka perang lagi. Dan Rasulullah futuhat penaklukan di negeri-negeri, kota-kota yang jauh-jauh itu ditaklukkan bulan Ramadan. Masya Allah, ditaklukkan bulan Ramadan. Ini kesibukan yang kedua. Kalau tidak ibadah mahdhah, kalau tidak itu adalah jihad penaklukan. Nah sekarang bisa nggak kira-kira kita gabungkan dua-duanya? Sementara di Indonesia bukan negeri perang, alhamdulillah. Kalau begitu, lakukanlah apapun yang berbau-bau kepada arah kesibukan Nabi. Dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Perangilah, a'iddu lahum, persiapkanlah oleh kamu dalam menghadapi musuh-musuh Allah itu. Mastata'tum, seberapapun kamu sanggup, pokoknya persiapkan. Min quwwah, dari kekuatan. Kekuatan di dalam ayat ini langsung Rasulullah yang menafsirkannya dengan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Ala innal quwwata ar-ramyu, ala innal quwwata ar-ramyu. 3 kali Nabi ulang itu. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah, kekuatan yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60 ini adalah ar-ramyu, memanah. 3 kali Nabi mengulangi, kekuatan adalah memanah, kekuatan adalah memanah. Baru kemudian dalam ayat wa min ribatil khail, dan kuda-kuda yang disiapkan untuk memerangi musuh-musuh Allah. Standbykan kuda-kudanya. 3 kali memanah, baru berkuda. Dengan ini para ulama, para mufassirin mengatakan bahwa yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah. Yang terutama dalam i'dad itu adalah memanah. 3 kali lipat Allah mengulangi, dan Allah awalkan itu dengan a'idul mastata'tum min quwwah. Dalam menurut ulumul Quran, bahwa apabila dalam Al-Quran didahulukan suatu kalimat, kemudian setelah itu ada wa mir ribatil khail, menandakan yang pertama itu lebih penting, yang pertama itu lebih besar, memanah. Kalau kuda, kita memerlukan lapangan, kita memerlukan benda kudanya. Kalau memanah di mana saja bisa, di kamar bisa, ya, di rumah bisa, di mana saja kita bisa memanah itu, ya. Taib. Ikhwati dan akhwati yang kami muliakan, wa mir ribatil khail, kalimatnya dalam ayat tadi a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. A'iddu itu fi'il amar. Fi'il amar itu apa? Kata kerja yang menunjukkan perintah. Maka Imam Syafi'i melahirkan sebuah kaidah usul fiqih yang bunyi kaidahnya begini: al aslu fil amri lil wujub
Jika ada dalil dalam Al-Quran atau dalam hadis yang isi dalil itu arahnya kepada perintah lil wujub, maka hukum perintah itu adalah wajib. Berarti setiap manusia, asal dia orang Islam, orang beriman, wajib menjalankan ayat ini yang isinya perintah. Apa perintahnya tadi? Memanah dan berkuda. Astagfirullah, kaget nggak antum dengar ini? Ternyata memanah dan berkuda itu hukumnya wajib dalam rangka i'dad, bukan dalam rangka untuk berjudi-judi, bukan dalam rangka untuk kompetisi-kompetisi yang memperebutkan piala. Oke, silakan itu kita jadikan sebagai pelecut dan pemecut kita, nggak apa-apa, itu bagus ya, agar kita serius, agar kita unggul daripada yang lain dan sebagainya, itu bagus, saya mendukung ya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, a'iddu lahum mastata'tum, ini hukumnya wajib. Memanah itu hukumnya wajib, sehingga kata Umar bin Khattab, yang wajib bagi seorang ayah terhadap anaknya ada 5. Nah, dia sebutkan wajib mengajarkan anaknya berkuda, wajib mengajarkan anaknya memanah, wajib mengajarkan anaknya berenang ya, dan wajib memberi anaknya dengan nama yang bagus. Kemudian pilihlah ibu yang bagus untuknya. Harusnya dibalik itu, pilihlah ibu yang bagus untuknya, ibu yang solehah, sehingga dari rahimnya lahir nanti anak-anak kita yang terdidik, yang soleh, yang sebagainya. Yang kedua, berilah dia nama anak yang baik. Yang ketiga, latihlah dia berenang ya, berenang. Dan ini yang melakukan orang barat, baru lahir sudah mulai dilatih berenang. Kemudian yang ketiga, latihlah dia memanah. Yang ketiga latih dia, yang kelima latihlah dia berkuda. Ini hukumnya wajib. Kata Rasulullah, kalau ada nabi yang berhak jadi nabi setelah aku, Umar lah orangnya. Karena Umar itu cerdasnya luar biasa. Banyak keputusan Umar yang diusulkan pada Rasul, turun ayat yang mirip dan persis. Bahkan redaksi bahasanya pun yang dari Umar bin Khattab, turun ayat yang persis redaksinya dengan yang Allah turunkan. Begitu cerdasnya Umar bin Khattab, sehingga Rasul pun mengatakan, seandainya ada nabi yang pantas untuk menjadi nabi setelah aku, seandainya dibolehkan, maka Umar lah orangnya, bukan Abu Bakar. Dan Umar mengatakan wajib bagi seorang ayah. Kalau begitu, wajib bagi seorang ayah, maknanya ayah itu juga harus mahir ya, harus mahir. Ini ibu-ibu yang musas-musas ini semuanya harus pandai berkuda ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan menjalankan perintah Allah. Dan ini bukan, oh saya udah tua, saya udah atau Pak Isra, Ustaz ambola ambola badan barek lo. Kalau Pak Isra tibulah ke Patang Tuang waktu acara mana, pertandingan persahabatan Indonesia Malaysia, waktu dia banyak orang yang badannya lebih berat daripada kita. Ternyata dia bisa melaju dengan kecepatan maksimal di atas kuda dan melemparkan panah-panahnya dengan tepat. Perempuan juga gitu, tambun-tambun kan, taulah wanita Malaysia ya, wanita Malaysia sebahagiannya ada yang berbadan lebih berat. Nah, ternyata bisa melaju. Apa kata istri saya? Badan berat gitu bisa juga ya. Nah, ini baik. Jadi ketika perintahnya itu adalah wajib, meninggalkannya adalah dosa. Berdosa kalau enggak memanah, berdosa kalau enggak berkuda. Begitu maksudnya. Artinya harus pandai. Dan setelah itu baru kita bedah. Kenapa Rasulullah menganjurkan sangat agar kita memanah? Ibarat Allah yang kami muliakan, berikut ini nanti saya harapkan kitab ini ke depan kita bedah dengan seksama, karena sangat lengkap. Kitab ini adalah ringkasan terjemahan dan daripada kitab yang langka di dunia, itu kitab Furusiyah Muhammadiyah oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya. Kitab yang paling langka yang ternyata hanya didapatkan di perpustakaan Eropa. Lalu kitab itu dikeluarkan dengan baik-baik, kemudian mulai menyebar kembali di akhir zaman ini. Kitab Furusiyah, yaitu kitab kejantanan dalam Islam. Masya Allah, kitab kepahlawanan dalam Islam. Ternyata Islam punya budaya yang mahal sekali di masa lalu. Antum kenal dengan Coach Mehai? Kenal dengan Coach Mehai? Iya, orang-orang yang berkuda yang kenal sekali ini, orang pemanah yang kenal sekali. Beliau adalah juara 1 dunia, walaupun sudah dikalahkan. Sekarang ada lagi yang terbaru. Tapi pengakuan Coach Mehai, semua ilmu yang saya dapatkan saya gali dari khazanah memanah Islam. Masya Allah. Kemudian siapa? Lars Andersen. Antum kenal dengan Lars Andersen? Lars Andersen, beliau pun memberikan pengakuan bahwa semua kemampuan yang didapatkan dari khazanah memanahnya Islam. Masya Allah. Nanti kita dengarkan bagaimana Rasulullah punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang pemanah yang mampu melemparkan anak panah
dalam 1 detik 3 anak panah. 1 detik 3 anak panah. Itu bukan sebarang lepas tanpa energi, tidak. 3 anak panah, satu luncuran anak panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini bisa menembus 3 orang manusia. Antum bayangkan kekuatan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu bukan hanya Sa'ad bin Abi Waqqas, nanti ada lagi namanya Abu Talha. Abu Talha ini waktu perang Uhud, dia punya tameng kayu, dan tameng ini dibungkusi oleh kulit yang udah disama. Tamengnya, dia berlindung di balik tamengnya. Sahabat-sahabat yang lain pada melarikan diri karena dihujani anak panah. Rasulullah bersama dengan Abu Talha di balik satu tameng itu. Bisa dibayangkan nggak kalau badan mereka itu gemuk-gemuk apa tipis-tipis? Hah? Badan Rasul dan Abu Talha itu gemuk-gemuk apa tipis-tipis? Kalau gemuk, satu tameng saja untuk 1 orang. Ini berdua di balik satu tameng. Berarti badan mereka itu langsing-langsing, begitu maksud saya. Langsing-langsing, mereka merapat di bawah satu tameng. Kemudian Rasulullah mana yang nyacak anak panah musuh dekat, beliau ambil, beliau serahkan kepada Abu Talha, lempar katanya. Maksudnya itu panah. Kemudian Abu Talha pun memanah, Rasulullah yang megang tameng. Kemudian Abu Talha, setiap kali Abu Talha melepaskan panah, kata Anas bin Malik, Rasulullah memunculkan kepalanya, mencogok kepalanya. Beliau ingin melihat kemana tembakannya. Setiap tembakan Abu Talha tepat membunuh 1 orang, tembus, ya, tembus badan orang itu. Masya Allah, ya. Setiap kali Abu Talha, dan Rasulullah selalu tersenyum dan gembira. Apa kata Abu Talha? Mambanawa ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, jangan cogokkan kepala engkau. Bahasa Indonesianya, mohon ya Rasulullah, jangan keluarkan kepalamu dari, nanti panah musuh kena kepalamu. Biarlah mukaku yang kena panah musuh daripada mukamu ya Rasul. Biarlah leherku yang kena panah musuh daripada lehermu ya Rasul. Begitu cintanya Abu Talha. Tapi kenapa Rasulullah SAW suka betul, tidak ada perlombaan, di situ ada perlombaan panah, sini ada perlombaan panah, melainkan dua-duanya perlombaan itu pasti Rasulullah datangi dua-duanya. Tidak ada perlombaan panah yang Rasulullah tidak mau datang, pasti datang, nggak perlu diundang-undang. Kenapa begitu hebatnya? Karena Rasul SAW menyebutkan, semua permainan di muka bumi ini, yang bisa menghabiskan waktu, tidak ada yang Allah sukai kecuali 3 permainan. Habis waktu kita di 3 permainan ini, Allah suka. Bukan sekedar Allah suka saja, ketika Allah suka pasti para malaikatnya juga cinta dengan permainan itu. Maka permainan yang 3 itu adalah, 1, bermain-mainnya suami dan istri. Coba, mesra-mesra. Di bulan Ramadan kurangi sedikit lah yang itu, malam aja tak apa. Yang kedua, yaitu habisnya waktu seseorang bersama kudanya. Bermain-main dia dengan kuda, dia melatih kuda, dia berlatih kuda, dia melatih orang berkuda, dia sedang merawat kuda. Habis waktunya dengan kuda, Allah ridho kepada dia. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, dia habiskan waktunya dalam melemparkan anak panah demi anak panah, mengambil kembali panah dan melemparkan anak panah. Tetapi dari keseluruhannya, ternyata yang paling dicintai oleh Rasulullah dari sudut permainan adalah memanah. Mengalahkan kecintaan Rasulullah daripada berkuda. Pada kata Nabi, makhluk yang paling aku cintai setelah istriku adalah kuda. Makhluk yang paling aku cintai setelah istriku adalah kuda. Kadang-kadang istri Rasul sampai cemburu juga dengan kuda. Rasul setelah dia berkuda, kalau dia berkuda itu kayak lupa dunia. Maksudnya apa? Begitu lamanya dan sukanya Rasulullah bersama kuda. Nah ternyata panah lebih lagi disukai oleh Rasulullah daripada kuda, sehingga boleh dikatakan hampir-hampir beliau tidak mau melepaskan panah dari tangannya. Di mana ada kesempatan beliau melemparkan panah, melatih dirinya terus memanah. Imam Ahmad bin Hanbal, gurunya para ahli hadis, disebut dengan Imamul Muhaddithin. Beliau ini di usia yang sudah di atas 70 tahun masih terus memanah. Sampai-sampai muridnya berkata, "Wahai Tuan Guru, apabila kewajiban berperang itu masih hidup sekarang, maka kami yang siap menggantikan engkau. Engkau sudah tua, istirahatlah Tuan Guru." Apa kata beliau? Coba buka Al-Anfal ayat 60. Persiapkanlah dalam menghadapi mereka berupa kekuatan, yaitu memanah. Apakah engkau dengar di ayat itu ada batasan usia? Katanya nggak ada batasan usia. Maka dengan ini Imam Ahmad bin Hanbal menyampaikan dan meyakinkan murid-muridnya memanah ini sampai mati. Mirip dengan hafal Quran, jangan sampai dilupakan sampai mati.